Allah yang insya Allah selalu berada di dalam naungan rahmatnya Allah. Di bulan yang mulia ini kita berada di bulan Ramadan dan merupakan Sayyidus Syahar, pemimpin daripada bulan, karena setiap keadaan itu memiliki pemimpin, dan salah satu pemimpin daripada bulan yaitu adalah bulan Ramadan. Dan sedangkan pemimpin daripada hari Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, dan sedangkan pemimpin daripada hari yaitu adalah hari Jumat. Alhamdulillah kita berada di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga Ramadan ini Allah tutup dengan Ramadan dengan ampunan Allah. Dan semoga Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga tahun yang akan datang kita berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik. Dan semoga nanti Ramadan ini kita tutup dengan yaitu dengan kebaikan, segala kebaikan dan diterima oleh Allah. Dan semoga juga kita termasuk manusia yang dimana di bulan Ramadan ini Allah telah membebaskan itqun minan nar. Allah telah membebaskan setiap harinya, bukan di bulannya, tapi setiap harinya Allah membebaskan sebanyak 60.000 manusia dari api neraka. Jadi dari mulai awal 1 Ramadan sampai sekarang 10 Ramadan menjelang 11 Ramadan, Allah sudah membebaskan setiap harinya 60.000 orang dari api neraka. Kalau dihitung 10 Ramadan berarti sudah 600.000 manusia dibebaskan dari api neraka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan nanti juga di akhir bulan Ramadan 29, 30 itu ada penutupan yang besar-besaran. Tidak hanya 60.000, tapi sejumlah hari di dalam bulan Ramadan dikalikan 60.000. Seandainya Ramadan ini 29 atau 30 dikali 60.000, maka sebanyak itulah pada hari akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, Syawal, maka Allah membebaskan manusia sebanyak itulah Allah bebaskan dari api neraka. Semoga kita termasuk daripada orang yang terbebas dari api neraka. Yang awalnya tertulis ahli neraka, dengan barokah bulan Ramadan Allah diskon besar-besaran di bulan ini. Maka bagaimana cara kita agar bisa dapat termasuk orang yang berada di dalam 60.000 tersebut? Sebelum saya membahas tentang sedikit manaqib Sayyidatul Khadijatul Kubra radhiyallahu anha dan juga sedikit mengenai sosok ulama yang luar biasa, Kiai Haji Ahmad Zuhdinur. Dan alhamdulillah ini sudah hari keberapa ulun di Banjarmasin di Kalimantan, dan setiap ulun ke sana itu ulun selalu mengisi daripada kegiatan Sayyidatul Khadijah dan haul daripada Abah Haji. Nanti kita akan bahas secara singkat saja karena waktu begitu mepet ya, dan juga kayaknya orang-orang melihat ke jam terus ini kapan tuntungnya, kapan azannya ini. Kalau mintanya sih bukan request Habib yang ceramah, tapi request azan maghrib kayaknya. Nah, minta mana dia? Minta berceramah atau azan maghrib? Ayo, bujuran lah. Kada boleh bohong di bulan Ramadan ini. Nah, minta azan maghrib atau berceramah? Nah, berceramah. Oke, sampai Isya insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, di dalam bulan Ramadan ini sedikit saya akan menukil di dalam kitab Fawaid, di dalam kitabnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Sebelumnya hafal
Karena memang kondisi perut lapar gini jadi hafalan hilang semua ini. Ya bujuran dulu. Jadi otomatis kalau perut lapar ini hilang semua ya hafalan. Jadi ulun bacakan. Man hadara majlis min majalisil khair fi Ramadhan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah sanah. Dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syihabuddin. Al-Habib Alwi bin Syihabuddin. Man hadar, barang siapa yang hadir. Hadir apa hadir? Hadir ke manakah ini? Yaitu hadir mana? Majlis min majalisil khair di Ramadan. Hadir ke dalam majlis. Majlis apa hadir? Ya tentunya majlis kebaikan. Ya. Majlis kebaikan di Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Nah, seperti ini. Pian berangkat ke sini, pulang ke sini. Nah ya, bisa belum bahasa Banjar dikit-dikit. Sebenarnya lebih ingin tahu bahasa Banjar. Ya. Nah, kalau ingin lebih tahu bisa bahasa Banjar, kayaknya harus ada guru privat ini. Tapi guru privatnya kadang mau latihan. Maunya yang beginian ya. Antara 17 sampai 25. Disuruh milih yang terbaik ya. Nah, emangnya Habib sudah berbini? Alhamdulillah belum. Bujur belum yang kedua. Belum yang kedua. Wani Habib, ya wani lah. Yang di rumah lebih wani lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita nyantai-nyantai saja ya. Jangan terlalu serius ini, soalnya sudah lapar ini, sudah jam-jam lapar ini. Ya, barang siapa yang tulak hadir ke dalam majlis kebaikan di syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah sana. Maka setiap langkah yang Anda langkahkan untuk berangkat ke tempat ini akan Allah berikan ganjaran pahala setiap langkahnya seperti ibadah 1 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang berangkat ke sini tadi, ulun berangkat ke sini, alhamdulillah. Sebelum berangkat ke sini tadi mampir ke wisata. Nah, wisata apa? Wisata Logam Seribu. Logam Seribu, bujuran. Jadi goyang-goyang gitu. Yang berangkat ke sini, ya. Berangkat ke sini itu di Malang itu ada namanya wisata air terjun 1000, tumpang sewu, katanya orang Jawa tumpang sewu, coban sewu. Jadi air terjun 1000. Kalau di Pandawan namanya di Pandawan ini ada 1000 lubang. Nggak tahu lubang apa, lubang ganda atau lubang apa ini. Kalau yang belakang ini biasanya lubang buaya ini. Itu katanya Habib Alwi bin Syihabuddin yang berangkat ke sini. Nah, yang berangkat ke sini setiap langkah kalian di dalam bulan Ramadan datang ke majlis kebaikan, setiap langkahnya pian akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Setiap langkahnya seperti ibadah 1 tahun. Seperti ibadah 1 tahun. Nah, kalau gitu ingin dapat pahala banyak, ya pian harus muter dulu. Ya, lewat jalan mana dulu, ke kandangan dulu, yang kandangan dulu, lepas kandangan ke negara. Mampir ke negara baru berangkat ke sini. Biar dapat pahalanya banyak. Nah, lebih bagus lagi berjalan kaki. Nah, lebih bagus lagi berjalan kaki. Nah, kalau naik sepeda motor ya tentunya lebih baik jalan kaki. Tapi Habib yang suruh jalan kaki dari Malang, aku Iwan ini namanya dia. Itu setiap langkahnya akan memberikan ganjaran. Alhamdulillah difasilitasi oleh Tuan Guru kita ya. Diadakan khol tidak dikumpul di dalam bulan Ramadan. Yang berangkat ke sini setiap roda yang Anda putar, setiap sepeda yang Anda kayu, setiap bensin yang Anda keluarkan,
setiap mobil yang Anda putar bannya, maka setiap putaran tersebut, setiap yang akan kalian korbankan akan Allah berikan seperti beribadah 1 tahun. 1 putaran 1 tahun, 2000 putaran 2000 tahun sepertian beribadah kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa Pak, makanya ulun paling suka, paling bingung, paling bahagia ketika diundang ke dalam majelis kebaikan di dalam bulan Ramadan. Apalagi lebih-lebih di sore hari, selain dapat makan gratis, lumayan kan? Ada membeli, menghemat, apalagi bulan Covid ini, lebih-lebih minyak goreng mahal, pertama naik, kan cocok ini. Mau lebaran, duitnya disimpan buat beli baju baru, cocok ini. Makanya lumayan ini, kurang lebih 10 hari makan gratis terus ini orangnya. Lebih-lebih nanti pulangnya dapat hadiah. Jadi paling bingung, Masya Allah, sudah berangkatnya dapat pahala setiap lantai 1 tahun, dapat makanan, ya, dapat yang itu ya, lebih-lebih dapat binian orang sini ya. Allahumma ja'alna minhum. Nah ini kan menjelang buka, doanya orang menjelang buka itu kan kabul ya. Jadi ulun berharap, karena memang 3 tahun yang lalu ulun itu begini di bulan Ramadan. Ulun begini itu di bulan Ramadan. Tahun ke-1 setelah Ramadan, setelah menikah, kada menikah ya. Kada menikah. Kedua, ketiga, yang ketiga ini ulun berharap. Ulun berharap seperti 3 tahun yang lalu di bulan Ramadan ulun menikah lagi. Jadi nanti selepas bulan Ramadan nggak hanya baju baru tapi istri baru. Karena sudah dilewati 2 tahun kada begini lagi ya Ramadan. Ulun pengennya si Ramadan lagi. Nah, ini kode keras nih namanya ya. Kode keras ya. Alhamdulillah. Dan juga yang berangkat ke sini dinilai pahala oleh Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan Allah obrol luar biasa pahala. Kalian datang ke sini, datang ke majelis ilmu seperti ini, datang ke majelis zikir seperti ini. Nabi pernah bersabda, majelis zikir, ghanimatul majelis zikir al-jannah. Al-Tamakal Rasulullah SAW. Nabi pernah bersabda, harta rampasan yang kalian dapatkan ketika datang ke majelis kebaikan, majelis zikir, baik itu mengingat kepada Allah, mengingat kepada Rasulullah, mengingat kepada awliya Allah, maka akan diberikan hadiah oleh Allah, yaitu apa? Al-jannah, surga Allah. Tidak ada hadiah yang pantas ketika Anda berangkat ke sini kecuali Allah akan ganjarkan, Allah berikan pahala apa? Surga Allah. Maka untung benar yang sudah luar biasa dapat pahala seperti itu, dapatlah ya. Dapat bingka, ya, dapat apa lagi nih, kopi, dapat banyak ya, dapat banyak. Terus Nabi pernah bersabda di dalam hadisnya lainnya yang diriwayatkan di dalam kitab Tanqihul Qaul, Syarah Muktabul Hadis, di mana Nabi pernah bersabda bertanding lawan sahabatnya, ya Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min fi alfi maqalatin. Nabi pernah bersabda, wahai Abdullah ibni Mas'ud, wahai Abdullah ibni Mas'ud, julusuka sa'atan, duduknya pian sejenak. Di mana Habib? Di warung Jablay kah? Bukan. Ya, tutup sudah ya warung Jablay di bulan Ramadan. Ya. Tapi mau dibuka ya bisa aja ya, mau pian mau bisa aja. Mau ada duit, mau ada duitnya juga bisa aja ya. Nah, tapi insya Allah semua dijaga sama Allah. Julusuka sa'atan, duduknya pian sejenak di dalam majelis ilmu, di dalam majelis ilmu. La tamasu qalaman wa la taktubu harfan. Tanpa pian membawa buku catatan. La tamasu qalaman, tanpa pian membawa pulpen, pena. Wa la taktubu harfan, dan tanpa pian menuliskan huruf yang telah disampaikan apa yang diisikan. Kalian tidak menuliskan sesuatu apa yang disampaikan oleh sang penceramah. Dia memang tidak menulis, niatnya ingin buka bersama gratisan di sini. Ada yang menulis ilmu memang. Nah, bujurannya biar dapat makan gratis. Nah, ya.
Kalian duduk di sini saja sejenak, nggak bawa pulpen, nggak bawa pena, nggak nulis huruf pun, ada yang guring ya. Ada yang guring kah? Ada ya. Ada. Bangun ya, bangun. Bentar lagi buka puasa. Bangunnya biar ya. Duduk kalian di sini walaupun guring saja. Misalnya ada yang guring biarkan saja lah ya. Ada apa-apa. Alhamdulillah. Jadi jatah makannya kita aman ya. Lebih-lebih semuanya guring udah bawa pulang semua nanti makanannya. Iya. Duduk di sini sejenak, gak bawa pulpen, nggak ada tunggu ini akhirnya hadisnya ini. Duduknya biar sejenak di dalam majelis ilmu, gak bawa pulpen, gak menuliskan huruf apa yang disampaikan oleh sang pemateri. Khairul laka min dzikri alfi raqabatin. Itu lebih baik, itu lebih afdal daripada yang menedekahkan 1000 budak. 1000 budak. Berapa 1000 budak itu? Ayo coba kita hitung-hitung. Hitung-hitung. Anggap saja satu budak itu 1 juta. 1 juta. Mun 1 juta kalau 1000 budak secara nggak langsung berarti berapa? 1 miliar. Ini paling nggak enak hitung-hitungnya. Hitung-hitung ini paling nggak enak kalau nggak ada duitnya. Mun ada duitnya enak Habib. Walaupun kada berbuka puasa 1 miliar siap dihitung Habib. Tapi mun kada ada duitnya ini kada enak ya. Kalau harga budaknya 1 juta, kalau itu 1000 budak, maka 1 miliar. Kata Nabi apa? Pian duduk di sini sejenak saja, nggak ngapa-ngapain, duduk aja guring, ya, guring, nanti kulit kenyang perutnya, nanti sampai di rumah guring lagi, nanti sahur bangun lagi, habis bangun sahur ya, habis sahur ke kamar mandi, lahira ya, ke jamban, sama kayak sapi berarti ya. Sapi itu apa? Makan, tidur, ya, makan, guring, lahira, makan, tidur, ya, makan, tidur, lahira. Apa bedanya dengan sapi kalau gitu ya? Apa bedanya dengan hadangan? Nah, ya, hadangan ya. Itu pian kesini kata Nabi itu lebih baik daripada dia menyedekahkan 1 miliar. Kalau itu nilainya 1 juta, kalau itu nilainya 1 juta. Buddha itu nggak bisa dinilai dengan 1 juta. Ya, Buddha itu nggak bisa dinilai dengan 1 juta. Itu hanya permisalan saja. Buddha ini jadi seluruh waktunya, usianya digunakan untuk apa? Untuk tuannya. Kalau sekarang kan pembantu itu bulanan, ya, sesuai dengan porsi kerjaannya. Kalau baby sister, tahu baby sister? Tahu lah? Tidak tahu lah? Itu yang menggendong anak bayi itu, ya. Baby sister jaga anak bayi itu gajinya 3 juta 4 juta di Jakarta itu ya. Di Malang 2 juta 1 juta. Ya, itu cuma menggendong anak. Kalau seluruh waktunya, usianya, tenaganya untuk tuannya, maka harga 1 juta dalam kehidupannya nggak cukup. Itu cuma kita permisalkan saja 1 juta. Sekarang zaman sekarang nggak ada sehebat orang kaya, sesugi-sugi orang, ya. Sesugi-sugi orang itu sampai bersedekah, memberi hadiah 1 miliar rupiah. Ada. Ya. Kalaupun ada, nggak lebih daripada 10 miliar, atau nggak lebih 100 miliar. Pun ada, berpandir lawan ulun. Nanti ulun ajak ke Malang. Biar suruh ikut nyumbang di Malang, ya. Gak ada, walaupun itu bos batu bara, ya, bangun masjid 5 miliar ya, yang muda kan ada ya, masjid 5 miliar ya. Itu misalnya satu orang pun 5 miliar, gak ada apa-apanya dengan orang yang berangkat ke majelis ilmu, duduk di dalam majelis ilmu, mengambil warisannya Nabi. Kata Nabi apa? Khairul laka min dzikri alfi raqabatin. Itu lebih baik daripada Anda memerdekakan 1000 budak. Mau fadilah apa lagi dengan majelis seperti ini? Banyak. Kalau ulun jelaskan satu-satu banyak, ya, nggak akan selesai, ya, nggak akan selesai majelis ini, ya. Mau 3 jam 4 jam bisa, tapi kalau membayarannya sama kadang mau belum.
Biasanya kan walaupun pendek atau panjang sama aja ya. Bergaya lagi ya. Munculan ada apa juga. Nah, jadi gitu luar biasa ya. Lebih-lebih di sini memperingati haulnya wanita yang mulia, yaitu Sayyidatul Khadijatul Kubra radhiyallahu anha binti Khuwailid. Sosok wanita yang luar biasa. Kalau kita jelaskan secara panjang nggak selesai satu malam. Sudah cukup sebagai pendamping Rasulullah membuktikan bahwa kemuliaan Sayyidatul Khadijatul Kubra itu melebihi dari apapun. Dari sekian banyak wanita Allah ciptakan, Allah pilih, Allah izinkan, Allah utus, Allah pilih Sayyidatul Khadijatul Kubra menjadi wanita pertama yang berada di garda terdepan untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Sudah cukup, istri suaminya adalah Rasulullah. Anak-anaknya siapa? Salah satunya adalah Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, pemimpin syahadat ahli jannah, pemimpin pemuda di surga. Sampai guru-guru kita bilang, kalau ingin melihat sosok yang mulia, kalau mau melihat ada ulama, ada tuan guru, ada seorang wali hebat, jangan hanya lihat pribadinya, coba lihat siapa yang ada di belakangnya, siapa orang tuanya, siapa gurunya, siapa yang mendidiknya. Itu yang lihat. Ada guru sekumpul itu yang kemarin kita sudah kholi bulan Rajab ya. Beliau jadi wali, dari pungkiri abahnya orang hebat. Kiai Haji Abdul Manaf, Abdul Ghani bin Abdul Manaf adalah orang hebat. Kenapa? Dia warok. Ulun nggak begitu tahu secara detail. Cuma yang ulun tahu beliau warok. Apa itu warok? Sangat menjaga makanannya. Sampai beliau itu ya luar biasa jaga, nggak mau yang syubhat, apalagi yang haram. Ya. Kalau ditarik-tarik saja, dikata-tarik di para habaib, di para ulama, bahkan jangankan yang syubhat atau yang makruh, yang mubah pun tidak pernah dilaksanakan. Yang mubah tidak pernah dilaksanakan, kan sidin yang berguling, yang makan, kan itu mubah. Loh, sidin beda dengan kita, makannya kita dengan makannya sidin beda. Kalau makannya kita biar kuat untuk nyari kerja, kuat untuk bergawi, kuat untuk maksiat. Kalau sidin itu minum kopinya untuk biar kuat dalam qiyamulailnya, makannya untuk biar kuat beribadah. Beda lawan kita. Kita kada bisa guling berlapar. Nah, kalau kita sudah kenyang, enak guling. Beliau, para ulama as-salafun saleh, beliau melakukan hal yang mubah, diniatkan dengan niatan yang baik, sehingga sesuatu yang mubah berubah menjadi suatu ibadah. Makanya mulai sekarang kita melakukan suatu hal yang mubah, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Jadi tidak bisa berniat, ya sudah niatkan ungkapkan kepada as-salafun saleh. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Muhsin Al-Habsyi pernah berwasiat yang mengarang Sahihul Ratib, yang mengarang Simtud Durrah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Muhsin Al-Habsyi yang mengarang Maulid Simtud Durrah. Si ini tuh pernah bilang, mungkin kada bisa berniat dengan niat yang baik, maka cukup latihan, gantungkan niat sebagaimana niatnya aku. Kalau pian sudah berniat seperti niatnya aku, maka akan sama persis dengan niatnya ulun. Katanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Muhsin Al-Habsyi. Jadi dia keluar rumah, saya niat keluar rumah bergawi sebagaimana niatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Muhsin Al-Habsyi. Maka niatnya yang sama seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Muhsin Al-Habsyi. Keuntungannya kita ada dua. Ketika kita mau menyematkan dengan niatan tersebut, ketika kita mau mengikuti niatannya sidin, maka akan ada dua keuntungan yang kita dapatkan. Satu, kita secara nggak langsung copy paste. Tahu lah copy paste? Ada tahu lah. Salin tempel. Ada tahu lah. Mencontek. Mencontek.
mencontek niatnya ala Habib Ali Habsyi, maka akan disamakan niatnya seperti Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Maka ibadah kita seperti layaknya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mau menggantungkan niatnya kepada salafus saleh, yang kedua, maka Anda termasuk daripada kalam ulama, man tasabbaha qauman fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka akan digolongkan kaum tersebut. Kita kadang bisa mengikuti Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, ibadahnya luar biasa, berbaktinya sama orang tuanya luar biasa. Ya, tapi dengan kita berharap bisa ngikuti niatnya beliau, kita berharap bisa menyamai dan insya Allah kita menyerupai mereka, maka dengan menyerupai mereka lah, maka kita mentasabbaha qauman wa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, kita mengikuti Habib harus mengikuti beliau, maka bahwa minhum, maka akan termasuk golongan beliau. Maka nanti kita akan berada di benderanya beliau, insya Allah. Insya Allah semua berada di dalam benderanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Saya betul Khadijatul Kubra, wanita luar biasa, patuhnya, hartanya diberikan semua untuk dakwah Rasulullah. Ya, bahkan akhir kehidupannya beliau rela tulang belulangnya digunakan untuk dakwahnya Rasulullah. Gak punya apa-apa lagi, dia serahkan. Misalnya butuh tulang belulangku, maka bongkarlah, makan dulu, gunakanlah tulangku ini untuk keperluan dakwah. Hartanya semuanya habis untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Kita kan beda ya. Yang awalnya ya digunakan untuk dakwah Rasulullah, kena istri kita. Nah ini akhirnya untuk dibeli belanja di Shopee lah ya. Lebih-lebih nanti di Shopee itu ada gratis ongkir. Nah, lebih-lebih nanti di Ramayana atau di mall-mall ya ada diskon. Nah, udah habislah duit kita ya. Insya Allah ditambah rezeki ya Allah. Saya datang dari Kubra, wanita luar biasa ya. Luar biasa. Ulun paman tinggalkan satu persatu, pada mampu. Ada mampu kujuran, ada mampu. Sudah cukup dipilih oleh Allah menjadi istri Rasulullah, istri yang pertama dan istri yang paling disayang, istri yang paling disayang. Sampai itu Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu, ya, cemburu karena walaupun sudah meninggal dunia, Sayyidatul Khadijah masih Rasulullah terngiang-ngiang, terkenang kenangan Sayyidatul Khadijah Kubra. Tapi dari sini jangan dipatahkan, ya. Banyak di sini orang-orang yang alirannya keras, ya. Aliran-alirannya yang keras, tidak perlu sebutkan aliran apa. Intinya membenci sahabat, intinya membenci istri-istri Rasulullah sampai mengkucilkan, ya, istri-istri Rasulullah, menghina sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan mantu Rasulullah, ya, bahkan mertua Rasulullah, ya, sampai dihina-hinakan, ya. Dari sini, di mana riwayat-riwayat hadis tentang kemuliaan Sayyidatul Khadijatul Kubra rata-rata itu umumnya diriwayatkan dari An Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha. Memang bujur cemburu, tapi rata-rata semua hadis tentang kemuliaan Sayyidatul Khadijah itu diriwayatkan oleh Sayyidatul Aisyah. Berarti membuktikan apa? Bahwa Sayyidatul Aisyah memang cemburu, tapi beliau tidak menafikan dengan kemuliaan Sayyidatul Khadijah. Aliran-aliran keras itu menghinakan mereka, menghinakan istri-istri Rasulullah. Alhamdulillah min dzalik. Siapa mereka? Ya, siapa mereka? Padahal itu adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi Muhammad. Ya, jadi insya Allah sebuah aliran di sini ya. Di sini semoga Allah kuatkan aswaja ya, sebagaimana diajarkan oleh Anda Guru Sekumpul ya. Semoga tetap dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jangan ikut aliran seperti itu. Sudah kita punya guru hebat ya, guru mursyid hebat. Saya Arsyad Al-Banjari, kita punya guru luar biasa, yaitu adalah guru Sekumpul ya, Syekh Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf, itu luar biasa. Kita juga punya sosok yang luar biasa yang 2 tahun ini baru meninggal dunia, yaitu Kiai Haji
Ahmad Zuhdi, orang yang luar biasa. Beliau lihat dicintai sama umat karena apa? Tidak mencaci sahabat, ya, tidak mencaci istri Rasulullah, cinta ahlul bait, cinta ilmu, akhlaknya luar biasa. Ikuti mereka. Mereka itu mendapatkan kemuliaan nggak dengan mudah, Makanya dikatakan man nadara bidayatul rijal fahuwa siddiq, wa man nadara nihayatul rijal fahuwa siddiq. Jam berapa ini? 14 menit lagi itu lah. Ini tunggu pada selesai tunggu. Jamaah sudah melihat jam terus ini. Maghrib jam 18.05. Ini kalau ngikutin Jawa masih jam 5 ini, 1 jam lagi berarti ini. Ikut jam Jawa atau jam apa ini? Tapi ini ikut jam Papua, hati biar cepat buka. Nah, ya. Jadi ya kita sudah punya sosoknya, sosok luar biasa di bumi Banjar ini. Ya, itulah kita tiru. Jangan dia mengadakan acara ini kemudian mudik kenyang selesai. Jangan. Rugi. Kalian itu adanya acara seperti ini, tujuannya guru-guru kita ini mengadakan hal seperti ini, itu biar pian mudik mengambil pelajaran apa yang ada di dalamnya. Jangan hanya peringatan-peringatan saja. Nanti bulan Maulid mengadakan Maulid, ya ingat Nabi Maulid ketika Asraqor nangis. Di bulan Maulid kita maksiat, di luar bulan Maulid kita maksiat lagi. Ada ingatan lagi Nabi lagi. Terus apa artinya peringatan? Tujuannya apa? Tujuannya peringatan ini mengingat kembali, memberikan energi kembali. Yang awalnya kita lupa, akhirnya pulang dari sini ingat kembali, dan pulang kita dari sini kita mengamalkannya. Kadang umat Islam ini hanya terbuai dengan peringatan, hanya terbuai dengan seremoni, hanya tertipu dengan peringatan-peringatan saja. Udah mentang-mentang ngadain acara besar, udah merasa aman, enggak. Yang mengadakan pun harus koreksi diri. Yang paniadanya pun juga harus koreksi diri. Enggak hanya pengunjungnya, yang mengadakan pun juga koreksi diri. Yang ngomong pun seperti ulun juga koreksi sendiri juga. Jadi yang mendapatkan peringatan bukan yang mendengarkan, yang menyampaikan, yang jadi panitia, yang donatur pun, yang jamaah pun, semua harus mengambil pelajaran. Ya. Jangan lihat pelajaran Abah Guru, Abah Haji, Sayyidatul Khadijatul Kubra menjadi orang yang mulia dengan instan, enggak. Mereka itu mendapatkannya dengan tahap yang luar biasa. Bagaimana Sayyidatul Khadijah mendapat tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy, tetap teguh berada di belakang Rasulullah, bahkan menjadi wanita pertama yang mengimani kepada Nabi Muhammad SAW. Wanita pertama yang masuk Islam. Ini membuktikan bahwa Sayyidatul Khadijatul Kubra adalah wanita yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi. Siapa yang bisa menandingi Sayyidatul Khadijatul Kubra? Tidak ada. Wanita pertama yang dipilih oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak hanya beriman, bahkan menjadi orang yang ikut mendukung menjadi pendamping Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan hal seperti itu, ada step-stepnya. Makanya guru-guru kita mengatakan, para ulama mengatakan, man nadara nihayatul rijal fahuwa zindiq. Orang itu melihat hasil akhirnya, melihat puncaknya, maka orang itu adalah orang yang rugi. Pian kalau melihat orang yang sugih, ya, orang yang sugih, orang yang alim, orang yang soleh, jangan lihat ketika berada di puncaknya. Coba lihat perjuangannya bagaimana. Abah Guru bagaimana perjuangannya menuntut ilmunya, ya, mujahadahnya, ya, meninggalkan orang tua untuk menuntut ilmu, bahkan menuntut ilmu sampai kelaparan, ya, hafalan ini dan itu. Dan orang sugih pun enggak dia dapatkan dengan langsung kaya, enggak, dengan keringat bahkan bertumpah darah, ya, berkorban nyawa. Mereka itu berkorban. Makanya kata guru kami,
Man nadara nihayatul rijal bahwa zindik, orang yang melihat orang itu sukses dari puncaknya, maka orang itu adalah orang yang celaka, orang yang rugi. Tapi sebaliknya, wa man nadara nihayatul rijal bahwa siddiq, barang siapa yang melihat orang dari awalnya, permulaannya, bidayahnya, maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Orang itu naik tangga nggak langsung ke lantai 10, nggak langsung ke lantai 10, ya lantai 1 dulu, naik tangga lagi lantai 2, nanti sudah lantai 2 turun lagi lantai 1, naik turun sampai kepada puncaknya. Dan mereka itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ya dengan seperti itu juga. Jangan lihat hasil akhirnya. Ya, kalau ingin seperti mereka, jangan lihat hasil akhirnya. Oh, segini cinta ahlul bait, cintai ahlul bait. Siapa tahu dengan tahap Anda melalui ahlul bait, Anda diangkat derajatnya seperti mereka. Oh, dia semangat dalam menuntut ilmu, coba tiru dengan menuntut ilmunya. Siapa tahu Anda diangkat oleh Allah dengan hal tersebut. Dengan hal tersebut. Lihat, Guru sebutin mulutnya. Beliau memang ulun tidak pernah bertemu. Memang ulun tidak pernah bertemu. Karena ulun alhamdulillah bisa rihlah jalan-jalan ya. Nah, menuntut ilmu di Kalimantan. Karena ulun di sini itu bukan menyampaikan ilmu. Jujur ulun setiap Kalimantan ini paling bingung. Ya, selain acil-acilnya bungas, ya, acil-acilnya bungas, bukan itu tadi. Yang kita dapatkan setiap kita selesai rihlah, selalu ada ilmu yang menjadi PR kita dijawab. Yang selalu menjadi PR kita dijawab. Kita kurang lebih sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun yang lalu pertama ke Bumi Banjar. Dan itu sudah meninggalnya Sidin. Kalau ada salah itu sudah meninggal Sidin atau masa akhir kehidupan Sidin, masa akhir kehidupan Sidin. Karena ketika itu ulun sudah bijak, Sidinnya meninggalnya bulan Ramadan. Nah, ulun pertama kesini itu ketika Al-Ahwal Agal-Guru 2 tahun yang lalu. Itu ulun setiap pulang dari sini dapat pelajaran. Yang pertama, ulun melihat antusias orang Kalimantan menuntut ilmunya luar biasa. Tidak tua, tidak muda, semua semangat dalam menuntut ilmu. Ingat, yang halus-halus ya, yang kecil-kecil itu tenang duduk di dalam majelis ilmu. Kalau di Jawa masih banyak yang rame, yang asik, yang itu. Kita datang ke Banjar selalu melihat yang haluskah, yang puhakah, yang mudahkah, itu dia tenang mendengarkan ilmu. Kita pulang, oh ini PR kita. Kita di sini nggak nyampaikan ilmu, tapi dapat ilmu yang jadi PR untuk kita di sana. Terus kita setiap datang ke sini dapat PR. Setiap yang ulun kunjungi, di khususnya kita sempatkan Guru, kita sempatkan itu selalu kita sempatkan kalau kita kunjungan ke sini, kita selalu coba berziarah ke orang-orang soleh, habaibah atau ketuaan guru yang meninggal dunia khususnya. Itu setiap kita berziarah, khususnya di hari libur, ya, khususnya di hari libur, ulun selalu lihat penuh sesak pemakaman-pemakaman aulia. Ulun teliti, ulun dekat sama orang sini. Apakah orang sini kada berlibur? Ya berlibur deh. Kemana? Ya ke pantai kadang. Tapi kadang sebelum ke pantai itu berziarah dulu deh. Wah luar biasa ini. Kadang nggak berlibur, memang ada agenda ziarah ke sini, ada ziarah ke sini, ada ziarah. Ya betul kan? Seperti itu. Jadi ulun lihat ya Allah di Jawa ini kalau sudah akhir pekan, wah ke mall, ke tempat wisata, ke ini, ke itu. Jadi kita boleh dapat pelajaran lagi. Makanya ulun paling bingung, paling senang. Ya, makanya ulun itu selalu meneliti. Ya, setiap ulun gerak-geriknya manusia, bahkan jangankan manusia, setiap hewan ulun teliti. Apakah ada pelajaran dari sini? Apakah ada ilmu dari sini? Sekalipun itu yang menyampaikan dari anjing. Sekalipun yang menyampaikan dari anjing, ulun akan ambil pelajaran tersebut. Sekalipun yang menyampaikan dari anak kecil yang mungkin belum ngerti apa-apa, selama itu adalah suatu nasihat yang bisa manfaat dari ulun, akan menggunakan. Lebih-lebih seorang tuan guru menasihati ulun, maka akan ulun pakai. Lanjutnya nanti ya. Di mana Guru Suhudipur ini? Itu beliau. Jadi ulun singkat ya. Kalau
ingin lebih lawas lagi ya diundang lagi ya. Nah, diundang lagi ya dulu ya. Nah, ya semoga ada kapok-kapok ya. Berapa menit lagi nih? Nah, 3 menit. Nah, sedikit. Beliau yang kita kenal Guru Zudi itu tawaduknya luar biasa. Kita tahu kenapa? Dari handphone, melihat di TikTok kah, nah, di Instagram kah, di YouTube kah, itu beliau luar biasa akhlaknya, luar biasa akhlaknya, enggak kepada ulama saja, kepada habaib saja, tapi kepada para santri dan para jamaahnya, dia akhlaknya luar biasa. Jalannya sambil menunjuk luar biasa. Kadang kita yang belum ada apa-apanya, sudah punya santri 2, 3, 4, sudah diundang sini-sini, kadang sudah bergaya, ya sudah sok-sokan, kadang sudah sok-sokan. Beliau masih beradab luar biasa. Gak hanya ke anak habaib, ke jamaah, bahkan ke anak kecil, bahkan kepada para santrinya dia beradab. Kadang kita gak beradab sama santri seenaknya, menurut santri seenaknya kadang kita sama santri kita. Ini beliau luar biasa. Maka ketika orang tersebut mau tawaduk, akan Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, kalau dia tidak mau tawaduk, jadi orang yang sombong. Tawaduk adalah warisan yang Rasulullah. Sebaik-baik akhlak hanya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh ada di dalam diri Nabi Muhammad adalah akhlak yang luar biasa, akhlak yang agung. Siapa yang memberikan hal tersebut? Allah. Yang menuliskan dalam Al-Quran Allah, yang memberikan stempel Allah, bukan guru lagi. Akhlaknya indah, akhlaknya ini bujur, bukan habib lagi, bukan ulama lagi, tapi yang memberinya adalah Allah. Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Sebaliknya apa? Sombong. Hati-hati jangan sombong ya. Sombong ini adalah warisannya iblis. Kalau tawaduk warisannya Rasulullah, kalau sombong adalah warisan iblis. Kalian punya ibadah sebanyak apapun, punya ada rasa sombong sedikit pun, sedikit saja akan Allah hinakan. Lihat iblis. Malaikat itu iri dengan ibadahnya, alimnya luar biasa iblis. Sampai iri malaikat. Tapi karena apa? Ana menukhairi. Ana lebih baik daripada beliau. Ana menukhairi Adam. Ana lebih baik daripada Nabi Adam. Adam cuma terbuat dari tanah, belum terbuat dari hati katanya iblis. Maka ketika itu Allah usir iblis karena kesombongannya dari surga Allah, sehingga Allah akan kekalkan di nerakanya Allah. Begitupun orang yang sombong di hatinya siap-siap akan berdampingan dengan iblis. Semoga kita semua diselamatkan dari sifat tersebut. Wabillahi ta'ala bibarakatihim, wabillahi bihurmatihim, wa amin nabi ta'ibatihim, wa amrahmatin minal fitani, rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa ulun sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Semoga bertemu lagi, minimal kalau kita tidak bertemuan lagi, semoga kita bertemu nanti di surganya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.